Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nanti-nantikan di yaumil qiyamah kelak. Teriring doa semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Rekan-rekan adik-adik yang kami cintai, kami banggakan, insyaallah malam hari ini kita akan bersama-sama mentadabburi salah satu ayat Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Luqman, surah Luqman, ayat yang ke-13 sampai nanti kurang lebih ayat yang ke-18, yang pada intinya bahwa surah Luqman ayat 13 ini dan seterusnya ini menjelaskan tentang pola belajar atau pola kita ini menggapai kesuksesan kita atau kesuksesan sebuah generasi. Itu polanya atau rumusnya sudah dirumuskan jauh-jauh 15 abad yang lalu, yaitu salah satunya dalam Quran surah Luqman ayat 13 dan seterusnya. Hal ini sudah terbukti di mana generasi yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW menjadi generasi yang terbaik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, khairul qarni atau khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu adalah generasiku, yaitu para sahabat yang hidup bersama Rasulullah SAW yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Padahal kita lihat Rasulullah SAW bukanlah orang yang bergelar banyak, ya. Tidak S1, S2, apalagi S3, apalagi S1. Namun Nabi SAW menerapkan pola pendidikan sesuai dengan Al-Quran, sehingga mampu meraih generasi yang terbaik. Maka kita pun sama, sunnatullahnya barang siapa yang menerapkan pola belajar, pola mendidik, menempa dirinya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka dia akan menjadi orang yang unggul, orang yang sukses, orang yang mendapatkan kemenangan bukan hanya di dunia saja, namun di akhirat yang selama-lamanya. Orang yang berselimut. Dalam Quran surah Al-Ahzab juga sama. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai Nabi, janganlah kamu ini mentaati atau mengikuti orang kafir atau orang-orang munafik. Dalam Quran surah Hud juga sama. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah kami sampaikan atau wahyukan kepada engkau. Berbeda dengan Nabi Ibrahim. Dalam Quran Allah mengisahkan ketika Allah memanggil Nabi Ibrahim, Allah langsung panggil nama. Begitu pula Nabi Musa juga sama, Nabi Hud juga sama, Nabi Nuh juga sama. Ya qaumi nuh bisalamin barokatin alaih. Maka pada intinya Nabi SAW ini merupakan seorang idola, seorang teladan yang terbaik dalam semua sisi. Dalam kehidupan pribadi beliaulah teladan yang terbaik. Dalam kehidupan berkeluarga beliaulah contoh yang terbaik. Dalam kehidupan bekerja beliau yang terbaik. Tidak pernah malu menjadi seorang pengembala kambing. Ketika belum memiliki modal, beliau menjadi karyawannya Khadijah ketika itu dengan jujur, amanah, tidak korupsi, justru malah menjadi suaminya. Dalam menjadi seorang pemimpin, beliaulah pemimpin yang terbaik. Maka beruntung
kita ini menjadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau itu dikisahkan ketika akan meninggal, yang dipikirkan itu siapa? Umatnya. Ketika mendekati ajalnya, beliau memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk berjumpa dengan malaikat Jibril. Maka Allah kabulkan, datanglah malaikat Jibril. Nabi pun bertanya, wahai Jibril, kabar gembira apa yang kau bawa untuk? Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan, aku membawa kabar gembira, semua pintu surga sudah terbuka untukmu. Semua para malaikat sudah berbaris di pintu-pintu langit, siap menyambut kedatangan. Namun Nabi SAW belum bahagia dengan itu. Lalu bagaimana dengan umatku? Justru malah yang ditanyakan adalah umatnya. Maka Nabi Jibril mengatakan, umatku akan selamat dunia dan akhiratnya ketika umatmu itu mengikuti petunjuk yang telah Allah wahyukan kepadanya. Baik, Luqman ini pernah berwasiat kepada anaknya, ya bunayya, ya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau ini menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, dosa yang besar. Lawannya dari syirik apa? Tauhid tadi. Maka Rasulullah SAW 13 tahun pertama diangkat menjadi seorang nabi kan umur 40 tahun ya, di Mekah Al-Mukarramah. Maka di Mekah selama 13 tahun menjadi nabi, beliau sibuk menanamkan tauhid terlebih dahulu sebelum ditanamkan kepada diri para sahabat itu perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa dan lain sebagainya. Mengapa? Karena tauhid ini sebagai landasan, pondasi, bagaikan sebuah bangunan. Islam ini sebuah bangunan, maka tauhid ini adalah pondasinya. Kalau pondasinya nggak kuat, rumah satu lantai pun pasti akan mudah roboh. Namun kalau pondasinya kokoh, maka mau di tingkat berapa tingkat pun akan tetap kokoh. Maksudnya apa? Seseorang yang tauhidnya kuat, mau ibadah apapun pasti akan baik ibadahnya. Namun kalau tauhidnya sudah tidak kuat, kropos, bahkan semakin menipis karena kesibukannya, maka otomatis ibadahnya yang dibangun setiap harinya pun pasti akan sedikit bahkan goyah karena kesibukan dunia, sehingga sering meninggalkan hal-hal yang wajib. Jadi tauhid yang pertama. Dan kalau kita melihat bahwa perintah sholat itu turun ketika Nabi SAW umur kurang lebih 50 tahun, artinya sudah 10 tahun ditanamkan tauhid kepada para sahabat. Kalau perintah puasa itu diperintahkan ketika sudah hijrah ke Madinah, artinya sudah 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah, tahun kedua itu baru ada perintahnya puasa Ramadan. Kemudian perintah zakat juga sama, apalagi perintah haji. Haji justru muncul atau diperintahkan setahun sebelum Nabi SAW wafat. Maka Nabi SAW itu haji seumur hidupnya hanya berapa kali? Sekali saja. Ya. Maka kalau kita mau melihat yang lain, bahwa inti dari sebuah ilmu itu adalah tazkiyah atau menyucikan. Dalam Quran surah Al-Jum'ah ayat kelima kalau nggak salah, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul pada kalian, rasul yang ummi, yang awalnya tidak mampu membaca. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayatnya Allah,
wa yuzakkihim, untuk menyucikan mereka. Menyucikan dari apa? Ya, dari pertama menyucikan jiwa, gitu. Jiwa dari penyakit yang paling kronis, yaitu penyakit syirik ini, ya. Menyekutukan Allah, tidak yakin bahwa Allah yang mengatur hidup dan mati, tidak yakin Allah yang memberikan rizkinya. Ini penyakit yang paling kronis. Mungkin badan kita sehat, namun kalau kita mengidap penyakit syirik, sesungguhnya penyakit ini lebih parah dari orang yang terkena penyakit kanker atau penyakit stroke dan lain sebagainya. Maka hati-hati dengan penyakit hati atau jiwa ini. Karena kalau jiwanya sudah terkena penyakit tadi, yang pertama adalah penyakit syirik, dosanya tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Kemudian kedua adalah penyakit nifaq, yaitu munafik. Munafik itu apa? Perkataannya tidak sesuai dengan, atau perkataan perbuatannya tidak sesuai dengan hatinya. Contohnya kita diejek oleh seseorang, kita mampu membalasnya karena kita tahu aibnya dia apa, kejelekannya apa, nama orang tuanya kita tahu, namun kita tidak membalas lebih untuk diam atau memaafkan. Maka inilah orang yang paling mulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini akhlak. Jadi akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Setiap ibadah yang baik yang diterima oleh Allah, ciri-cirinya adalah ibadah yang semakin memperbaiki akhlak kita. Adik-adik, rekan-rekan rahimahullah, yang ketiga syarat agar kita menjadi orang yang sukses, yang mendapatkan kemenangan, yang unggul, adalah memperhatikan ibadah mahdhur kita. Ibadah mahdhur ini adalah ibadah yang telah ditetapkan kewajibannya, rukunnya apa, syarat-syaratnya apa, atau gampangannya ibadah mahdhur adalah rukun Islam itu, sholat, kemudian puasa, zakat, haji. Karena apa? Dalam Quran surah Luqman ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, kata Luqman, aqimis shalah, dirikanlah sholat. Karena semua amalan kita menjadi tidak sempurna bila kita tidak menyempurnakan sholat kita. Sholat itu adalah tiangnya agama kita. Rumah kalau tanpa tiang pasti akan mudah roboh. Maka keislaman seseorang itu akan mudah goyah, mudah hilang ketika dia tidak menjaga sholat. Kalau kita lihat di salah satu YouTube itu ada yang mengatakan setelah pergi haji kemudian malah murtad, itu ada itu. Maka bisa dipastikan bukan yang salah bukan hajinya gitu. Namun apa? Ya karena orangnya tadi memang selama hidupnya tidak pernah menjaga sholat, sehingga walaupun haji berkali-kali kalau tidak pernah menjaga sholat, pasti keimanannya, keislamannya tidak akan kokoh. Diiming-imingi uang mau, diiming-imingi jabatan, kemudian meninggalkan agama, diiming-imingi ya dengan suami yang anak sultan ini, kemudian diperintahkan untuk keluar agama Islam, waliyadzubillah. Maka dirikan sholat, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, kemudian mengajak kepada kebaikan. Nah, kita ini alhamdulillah termasuk orang yang mengajak kepada kebaikan. Buktinya ini kita masih istiqomah sholat mengadakan kajian malam Ahad ini. Yang lainnya pada kendaan, kita malah pengajian. Maka ini termasuk
bukti amar ma'ruf nahi munkar, mencegah dari kemungkaran. Wasbir ala maqsobak, kemudian bersabarlah atas apa yang menimpa kamu, karena dalam hidup pasti akan ada ujiannya. Ketika kalian menjadi seorang anak, kalian akan merasa orang tua kalian itu menjadi ujian bagi kalian. Kadang dimarahi, kadang minta uang tidak dikasih, kadang minta sesuatu belum dikasih, itu ujian. Begitu pula orang tua, anak itu menjadi ujian bagi dirinya. Kadang anaknya nakal, kadang anaknya disuruh sholat gak mau. Maka mau jadi apapun kita, mau jadi anak-anak kan, mau nikah ataupun belum nikah, mau jadi orang tua ataupun jadi tidak orang tua, semuanya pasti ada ujiannya.